Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Ada satu dalil lagi yang dipakai oleh Ahlul TBC, oleh golongan yang anti Wahabi, sebagai penguat bahwa paham yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu sesat, yaitu dari kakak kandungnya sendiri yang bernama Sulaiman bin Abdul Wahab. Bahkan dia menulis buku yang berisi kesesatan dari paham yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Aribat TV, channel resmi pesantren Ribat Al-Maliki. Tentang kesesatan Muhammad bin Abdul Wahab, itu banyak sekali ulama yang mengungkapkannya. Salah satunya adalah ulama tasawuf yang pernah menjadi mufti Makkah, yaitu Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Di dalam kitab Fitnatul Wahabiyah itu mengungkapkan bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab dulu ketika masih kecil itu dia sebagai seorang penuntut ilmu yang biasa. Namun nampak kesesatannya semakin dewasa itu nampak sekali kesesatannya. Bahkan ditentang oleh banyak kalangan. Termasuk salah satunya adalah kakak kandung beliau sendiri, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Artinya saudara kandung Muhammad bin Abdul Wahab. Ini membantah terhadap saudara kandung tersebut dengan bantahan-bantahan yang begitu indah bil ayat wal athar. Wasumia Syekh Sulaiman raddahu alaihi, dan beliau Syekh Sulaiman ini memberikan nama daripada kitab untuk membantahnya, Faslul Khitab fir raddi ala Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kakak beliau sendiri itu menentang pemikiran daripada adiknya. Itu menunjukkan bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi yang menjadi rujukan daripada para Wahabi lokal yang hidup di Indonesia itu adalah orang yang memang memiliki penyimpangan-penyimpangan sejak dulu. Bahkan di keluarganya juga menentangnya. Dan jangan jadikan ini gambaran seperti Rasulullah yang ditentang oleh Abu Lahab. Jangan, ini beda. Rasulullah maksum, Rasulullah nabi, Rasulullah benar-benar manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Muhammad bin Abdul Wahab adalah orang biasa yang terinspirasi, yang lebih banyak pemikirannya senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Jadi katanya, ya, keluarganya saja menentang, kakak kandungnya saja menentang. Jadi jelas, ya, mereka Ahlul TBC, anti Wahabi mengambil kesimpulan, ya, paham yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab adalah sesat. Ya, ini kan pernyataan yang naib, sobat-sobat. Ya, Gus Jen yang menjadikan sikap kakak kandung dari Muhammad bin Abdul Wahab ini sebagai pembenaran kesesatan dari paham yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian Ahlul TBC menyebutnya Wahabi. Kenapa tidak bisa disamakan dengan
Nabi Muhammad. Ya. Ya memang kalau soal maksum, tidak maksum memang tidak sama. Akan tetapi selebihnya Nabi Muhammad manusia biasa. Dan apa yang dialami Nabi Muhammad menjadi contoh, menjadi ibroh ya bagi umatnya, termasuk ketika keluarganya menentang dakwah beliau. Artinya ya, sunatullah itu tidak pernah berubah. Salah sekali pernyataan Gus Jen mengatakan tidak bisa disamakan dengan Nabi Muhammad. Ya. Ya dalam hal maksum memang tidak bisa disamakan. Tetapi dalam hal dakwah, menyampaikan kebenaran, pasti ada yang menentang. Bahkan keluarganya sendiri. Dan ternyata ya, para ahlul TBC ini, orang-orang yang anti Wahabi ini, cuma membesar-besarkan penentangan kakaknya, ya, penentangan dari kakak Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi mereka tidak mengungkapkan bahwa pada akhirnya kakak Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Sulaiman bin Abdul Wahab, pada akhirnya rujuk. Pada akhirnya menyadari sikapnya yang salah. Jadi perkataan atau sikap atau buku yang ditulis oleh kakak Muhammad bin Abdul Wahab ya tidak bisa lagi dijadikan dalil, karena dalil itu terbantahkan. Itu masa lalu beliau dan ditutup oleh sikapnya yang akhirnya rujuk kepada Muhammad bin Abdul Wahab dan menyadari kesalahannya. Berarti Muhammad bin Abdul Wahab tidak sesat. Nah ini ya, coba kita simak ya tayangan berikut ini yang mengkanter apa yang selama ini selalu menjadi dalil pembenaran ahlul TBC, orang-orang anti Wahabi. Dengar kitab atau tulisan berjudul As-Sawa'iq Al-Mursalah fi Raddi ala Al-Wahhabiyah. Kalau dengan judul ini Ana belum pernah tahu, tetapi yang pernah Ana tahu atau Ana dapati berjudul As-Sawa'iq Al-Ilahiyah, bukan Al-Mursalah, tetapi As-Sawa'iq Al-Ilahiyah fi Raddi ala Al-Wahhabiyah. Ini ditulis oleh saudara kandung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, yaitu Sulaiman bin Abdul Wahab. Kalau beliau Muhammad bin Abdul Wahab, beliau punya saudara kandung bernama Sulaiman bin Abdul Wahab, yang pada awalnya dahulu menjadi salah satu penentang besar terhadap dakwah beliau, dan pada ujungnya sebelum wafatnya beliau rujuk dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamdu wal minna ala taufiqih. Buku ini sering dijadikan dasar oleh mereka, namun alhamdulillah beliau telah rujuk. Mereka selalu atau sering mengungkapkan masalah ini. Di antara yang menunjukkan, kata mereka, kesesatan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab adalah saudaranya sendiri nggak mau menerima. Demikiankah kebenaran itu diukur? Nabi Allah Nuh alaihissalam, anak dan istrinya tidak mau menerima. Qala innahu laisa min ahlik, bukan bagian dari keluargamu. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ayahnya sendiri yang menentang dengan keras bersama musuh-musuh Ibrahim alaihissalam
siap untuk membakar anaknya sendiri. Apa kemudian dakwah Nuh wa dakwah Ibrahim dinyatakan batil karena itu? Wa Nabi Allah Lut alaihissalam dan berapa banyak anbiya yang semisal ini. Barakallahu fikum. Bukan demikian tolak ukur kebenaran, tapi tidaklah berdalil dan berpegang dengan cara seperti ini kecuali unas du'afa fil adillah, orang-orang yang lemah dalam dalil-dalilnya. Nah, jadi sobat-sobat, semakin nyata siapa yang benar, siapa yang salah. Semakin nyata dalil dan argumentasi siapa yang lebih kuat, siapa yang rapuh. Ternyata ya, selalu dalil yang dipakai oleh ahlul TBC lemah, rapuh, dan mentah. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasru minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.